Pejabat Gubernur Heru Budi Hartono ternyata antitesa Anies Baswedan. Seandainya Heru Budi Hartono adalah Anies Baswedan, mungkin akan dikenal sebagai bapak narasi dan bapak pencitraan. Kenapa kita sebut demikian? Karena Heru bukanlah tipe piawai berkata-kata, melainkan suka bekerja dengan senyap. Yang diinginkannya bukanlah hiruk pikuknya penjuang, melainkan hasil kerja yang baik dan memuaskan warganya. Kira-kira demikianlah yang bisa kita simpulkan dari tayangan video. Selama 5 tahun terakhir, warga Jakarta benar-benar disuguhi tampilan teatrikal seorang pemimpin. Bahkan terkesan mereka seperti menyaksikan panggung hiburan yang memabukkan. Ketika melihat lingkungan nyata, baru sadar bahwa panggung TV tidak tampak dalam dunia sehari-hari. Banjir yang semakin sering terjadi dinarasikan oleh sang mantan sebagai penanganan semakin baik. Buktinya demikian katanya. Genangan yang terjadi hanya berlangsung dalam kisaran 4 hingga 6 jam. Sungguh indah hasil yang dibuat dalam argumen sang pemimpin, meskipun tidak bisa disebut memuaskan. Yang penting warga telah dibuat indah mendengar penjelasan. Ketika dahulu gubernur menarasikan bahwa Jakarta selama ini mengambil keputusan yang fatal karena mengalirkan air yang turun dari langit melalui gorong-gorong, tentunya raksasa ke laut. Faktanya warga memang berharap air itu tidak menggenangi lingkungan mereka, sehingga kalau dialirkan ke laut, maka lautlah yang tergenang. Berbeda dengan pikiran sang gubernur yang dulu, bahwa sesuai sunatullah air harus dialirkan ke dalam bumi melalui sumur resapan. Sementara itu, ahli geoteknik UI, Profesor Jaidir Anwar Makarim, ahli tanah, menilai sumur resapan itu kurang efektif menyerap air. Efektivitas sumur resapan seperti yang dibangun DKI saat ini memang kurang karena tidak diperhitungkannya hubungan antara kecepatan turunan hujan versus lambatnya air tersebut merasap ke dalam tanah, kata Profesor Jaidir Anwar Makarim. Menurut analisis ahli tanah tadi, sangat jelas bahwa keputusan gubernur untuk membatalkan penanganan banjir melalui gorong-gorong raksasa justru lebih fatal ketimbang menggunakan gorong-gorong tadi. Bagaimana tidak boleh disebut fatal jika air hujan yang seharusnya tidak bergenang dipaksa merasap ke dalam sumur, sementara kemampuan sumur resapan untuk menghabiskan air di permukaan tanah tidak secepat ketika hujan turun dan membanjiri kawasan pemukiman. Lebih jauh, gubernur yang sangat piawai bermain kata-kata itu bahkan mampu membalikkan argumen seorang ahli geoteknik. Menurutnya air yang tenggelam itu memang tidak mungkin langsung habis mengalir ke bumi, karena fungsi area di atas sumur resapan memang untuk menampung sementara air hujan sebelum dialirkan. Sungguh indah narasi yang dibangun, bahkan ketika dia sampai untuk masuk memantahkan analisa seorang profesor geoteknik. Ketika dengan keahlian bermain kata-kata itu pula, sang gubernur menyanggah Menteri PUPR tentang strategi penanganan banjir, bahwa seharusnya bukan pembangunan susunan Kali Ciliwung digenjot oleh pemerintah pusat. Menurutnya, waduk di hulu sangatlah yang harus dituntaskan lebih awal agar aliran airnya tidak langsung menuju hilir. Berbeda dengan pikiran praktis seorang menteri, bahwa secepat apapun proyek pembangunan waduk, jika di wilayah Jakarta tidak berhenti memproduksi hujan, maka Kali Ciliwung tetap meluap dan perlu dialiri melalui sedotan. Sehingga warga Jakarta akan sangat terkenang dengan drama seorang gubernur yang kini sedang menggelam kekuatan sebagai kontestan pilpres. Pejabat Gubernur Heru Budi Hartono ternyata antitesa Anies Baswedan. Seandainya Heru Budi Hartono adalah Anies Baswedan, mungkin akan dikenal sebagai bapak narasi dan bapak pencitraan. Kenapa kita sebut demikian? Karena Heru bukanlah tipe piawai berkata-kata, melainkan suka bekerja dengan senyap. Yang diinginkannya bukanlah hiruk pikuknya penjuang, melainkan hasil kerja yang baik dan memuaskan warganya. Kira-kira demikianlah yang bisa kita simpulkan dari tayangan video. Selama 5 tahun terakhir, warga Jakarta benar-benar disuguhi tampilan teatrikal seorang pemimpin.
Bahkan terkesan mereka seperti menyaksikan panggung hiburan yang memabukkan. Ketika melihat lingkungan nyata, baru sadar bahwa panggung TV tidak tampak dalam dunia sehari-hari. Banjir yang semakin sering terjadi dinarasikan oleh sang mantan sebagai penanganan semakin baik. Buktinya demikian katanya. Genangan yang terjadi hanya berlangsung dalam kisaran 4 hingga 6 jam. Sungguh indah hasil yang dibuat dalam argumen sang pemimpin, meskipun tidak bisa disebut memuaskan. Yang penting warga telah dibuat indah mendengar penjelasan. Ketika dahulu gubernur menarasikan bahwa Jakarta selama ini mengambil keputusan yang fatal karena mengalirkan air yang turun dari langit melalui gorong-gorong, tentunya raksasa ke laut. Faktanya warga memang berharap air itu tidak menggenangi lingkungan mereka, sehingga kalau dialirkan ke laut, maka lautlah yang tergenang. Berbeda dengan pikiran sang gubernur yang dulu, bahwa sesuai sunatullah air harus dialirkan ke dalam bumi melalui sumur resapan. Sementara itu, ahli geoteknik UI, Profesor Jaidir Anwar Makarim, ahli tanah, menilai sumur resapan itu kurang efektif menyerap air. Efektivitas sumur resapan seperti yang dibangun DKI saat ini memang kurang karena tidak diperhitungkannya hubungan antara kecepatan turunan hujan versus lambatnya air tersebut merasap ke dalam tanah, kata Profesor Jaidir Anwar Makarim. Menurut analisis ahli tanah tadi, sangat jelas bahwa keputusan gubernur untuk membatalkan penanganan banjir melalui gorong-gorong raksasa justru lebih fatal ketimbang menggunakan gorong-gorong tadi. Bagaimana tidak boleh disebut fatal jika air hujan yang seharusnya tidak bergenang dipaksa merasap ke dalam sumur, sementara kemampuan sumur resapan untuk menghabiskan air di permukaan tanah tidak secepat ketika hujan turun dan membanjiri kawasan pemukiman. Lebih jauh, gubernur yang sangat piawai bermain kata-kata itu bahkan mampu membalikkan argumen seorang ahli geoteknik. Menurutnya air yang tergenang itu memang tidak mungkin langsung habis mengalir ke bumi, karena fungsi area di atas sumur resapan memang untuk menampung sementara air hujan sebelum dialirkan. Sungguh indah narasi yang dibangun, bahkan ketika dia sampai untuk maksud memantahkan analisa seorang profesor geoteknik. Ketika dengan keahlian bermain kata-kata itu pula sang gubernur menyanggah Menteri PUPR tentang strategi penanganan banjir, bahwa seharusnya bukan pembangunan stadion Kali Ciliwung digenjot oleh pemerintah pusat. Menurutnya waduk di hulu sangatlah yang harus dituntaskan lebih awal agar aliran airnya tidak langsung menuju hilir. Berbeda dengan pikiran praktis seorang menteri bahwa secepat apapun proyek pembangunan waduk, jika di wilayah Jakarta tidak berhenti memproduksi hujan, maka Kali Ciliwung tetap meluap dan perlu dialiri melalui sedotan. Sehingga warga Jakarta akan sangat terkenang dengan drama seorang gubernur yang kini sedang menggelar kekuatan sebagai kontestan pilpres.